Dulu waktu sekolah, waduh, OSIS berarti para pejabat di sekolah nih. Syahrul selalu membuat to-do list. Jadi setiap sebelum tidur itu bikin to-do list buat besok. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada listnya. Mendesak dan penting, terus penting tapi tidak mendesak, kemudian mendesak tapi tidak penting, yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Kita adalah anak muda gitu. Perlu digarisbawahi bahwa anak muda itu memang adalah aset berharga gitu untuk bangsa ini gitu kan. Tanpa anak muda bergerak, tanpa anak muda sekarang aktif, bangsa kita mau sama siapa diterusinnya gitu. Ikutan seleksi dulu administrasi, setelah itu mengikuti wawancara dan memilih jabatan yang ingin dipilih gitu. Aktivis terkenal. Aktivis terkenal. Kuliah. Aktivis terkenal, kuliah selesai. Dua-duanya sih. Ini nggak bisa dipilih, Benar. Aktivis terkenal, kuliah juga selesai. Ya, harus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadisik 6. Berjumpa lagi dengan saya Rizal Puji Ramdhani di podcast Cadisik 6, media informasi dan edukasi. Episode kali ini telah hadir bersama kita semua. Mereka merupakan pelajar-pelajar hebat, para pemimpin pelajar di Kabupaten Cianjur. Kita coba berdiskusi santai dengan para calon pemimpin di masa depan. Kita sapa tamu kita hari ini. Selamat datang di podcast Cadisik 6, Akang teteh. Kalau boleh tahu nih, dengan Akang siapa? Kang Syahrul. Kang Syahrul. Oh, Kang Syahrul dengan Hoirunisa. Oke. Bisa dong sedikit, kita juga baru kenalan nih ya. Kita baru kenalan. Wargi Cadisik 6 juga banyak yang nggak tahu, para pelajar. Boleh dong sedikit aja perkenalan. Mulai dari Kang Syahrul dulu, mangga. Oke, ya. Halo teman-teman pelajar di wilayah 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rizky. Saya sekolah di MAN 1 Cianjur dan di sini saya sebagai koordinator daerah Forum OSIS Jawa Barat Regional Kabupaten Cianjur. Itu barangkali. Oh, koordinator wilayah ya. Okay. Koordinator daerah. Koordinator daerah. Oke. Kalau Teh Ica, silakan. Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoirunisa. Saya dari MAN 1 Cianjur. Saya di Forum OSIS Kabupaten Cianjur ini, saya diamanahi sebagai ketua umum. Widih, keren ketua umum. Jadi kalau boleh dibilang ini para bupatinya pelajar ya. Ya kan, ketua pelajar di Kabupaten Cianjur. Betul. Kalau bedanya koordinator daerah sama ini ketua umum itu gimana itu? Oke. Kalau koordinator daerah itu secara struktural masuknya ke FOJB pusat. Kalau misalnya ketua umum masuknya itu ke Forum OSIS daerah. Seperti gitu. itu. Jadi kalau Kang Syahrul itu adanya di pusat. Pusat itu di provinsi, FOJB ya, di provinsi, Forum OSIS Jawa Barat sebagai koordinator di Cianjur. Kabupaten Cianjur. Kalau Teh Ica ya, panggilnya Teh Ica aja ya. Iya, betul, panggilnya Teh Ica aja. Kalau Teh Ica sebagai ketua di Kabupaten Cianjur. Iya. Tapi secara organisasi ya bareng-bareng ya. Iya, betul. Kalau FOJB itu sebetulnya dari kapan berdirinya? Forum OSIS Jawa Barat itu didirikan 5 Januari 2013 dan 2013. Udah lama ya? Ya, sekarang tuh udah generasi ke-9 menuju ke-10. Jadi FOJB 1 dekade gitu. FOJB 1 dekade. 9 tahun. 2013 lumayan lama ya? Iya. Lumayan lama, berarti sudah punya kakak-kakak senior yang Alhamdulillah. Kalau misalnya dihitung Ikatan Alumni Forum OSIS Jawa Barat selama 9 tahun ini udah lebih dari 15.000 pelajar dan itu udah tersebar yang masuk di OSIS aja. Iya. Yang masuk di OSIS sudah 15.000 udah cukup lah buat jalanin bupati gitu ya. Enggak, ini bercanda aja. Kalau FOD ya, untuk di internal di daerah Cianjur sendiri itu sudah lama.
Untuk sekarang baru generasi kedua. Oh, generasi kedua. Yang sebelumnya ketuanya tuh kalau nggak salah Ananda dari SMKN 1 Pacet. Oh, SMKN 1 Pacet. Sekarang itu adalah generasi kedua. Ya. Jadi FOJB dulu terbentuk, baru di daerahnya, di daerah baru terbentuk. Betul. Kalau program sendiri ini kita bicara kegiatan ya. Sebetulnya kan pelajar-pelajar di sekolah kalau OSIS itu, waduh, dulu aja saya dulu waktu sekolah, waduh, OSIS berarti para pejabat di sekolah nih. Para pejabat di sekolah. Kalau di FOJB sendiri atau di FOD program kegiatannya itu seperti apa sih? Boleh dari Kang Sahrul gimana? Oke. Untuk FOJB sendiri tentu banyak banget ya programnya itu. Yang pertama sih mungkin yang jadi program unggulan itu IGGS, Indonesian Gold Generation Scholarship. Itu tuh program beasiswa kuliah 4 tahun full gratis di Telkom University. Oh, di Telkom. Ya. Hebat. Jadi apa namanya, yang berprestasi atau gimana? Atau yang masuk aja? Yang masuk forum OSIS? Itu untuk umum, kelas 12 di se-Indonesia. Siapapun boleh ikut. Yang tergabung di forum OSIS? Enggak. Oh, enggak. Enggak harus OSIS juga gitu. Pokoknya pelajar kelas 12 di Indonesia. Itu berapa mahasiswa? Berapa siswa yang direkrut menjadi mahasiswa rata-rata? Kalau itu tergantung dari pihak Telyu sih. Dan kita juga nggak bisa mempublikasikan karena memang itu istilahnya rahasia gitu. Rahasia. Jadi buat teman-teman adik-adik pelajar di SMA, SMK yang ingin melanjutkan secara gratis bisa gabung dulu ya, gabung di forum OSIS. Nanti informasinya seperti apa bisa dikasih tahu di komunitas OSIS ini gitu ya. Betul. Selain itu ada program apa lagi, Kang? Yang kedua ada program fase. Nah, fase ini FOJB Round School Education. FOJB Round School Education. Jadi ini tuh program roadshow dari Forum OSIS Jawa Barat di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Yang esensinya itu untuk pemerataan pendidikan. Kenapa? Karena kita melaksanakan suatu program yang materi dan esensinya itu sama. Oke. Ya, kalau misal kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, itu tuh biasanya menampilkan kebudayaan daerah. Kemudian kan ada 27 kota kabupaten nih. Nah, budaya masing-masing ditampilkan. Nah, yang kedua, kita mengusung materi-materi yang esensial yang dirasa cocok untuk segmentasi para pelajar ini, dan targetnya tuh memang untuk para pelajar di daerah masing-masing. Seperti itu. Berarti itu untuk program di FOJB ya? Roadshow ke tiap kabupaten kota, ke tiap daerah se-Jawa Barat. Iya, betul. Untuk mengedukasi gitu ya, memberikan pemahaman yang sama. Betul. Memperkenalkan kebudayaan masing-masing. Betul, iya. Luar biasa. Udah kayak safari. Jadi cakupannya memang kalau misalkan programnya begitu luas, begitu bagus, ini patut diapresiasi. Gitu. Karena kita juga sebut saja di cabang dinas ya, cabang dinas untuk 2 kabupaten membawahi, untuk di cabang 6 Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat itu cukup padat juga, apalagi ini se-Jawa Barat. Iya, betul. Kalau untuk Teh Ica di daerah sendiri, program yang ada di Forum OSIS daerah. Oke, untuk program yang ada di Forum OSIS daerah itu biasanya turunan dari FOJB sendiri, kayak PASE, kemudian OSCAR, dan baru-baru ini juga kami lagi merancang OSCAR gitu untuk OSCAR di Ramadan ini. OSCAR itu OSISCAR gitu. Jadi OSISCAR. kita tuh ada dua cabang. Yang pertama itu bagi-bagi takjil, dan yang kedua itu panti asuhan. Jadi peduli panti sosial, gitu, bakti sosial gitu. Dan untuk program itu sedang kami rancang meskipun memang belum pelantikan gitu. Sambil menunggu pelantikan, kami merancang program itu terlebih dahulu gitu. Jadi sekarang di bulan Ramadan gitu ya, gitu. Bagi-bagi takjil setiap hari itu? Enggak setiap hari gitu. Ini pun serentak di 27 kota kabupaten gitu juga. Oh, sama ya? Jadi FOD di kabupaten kota masing-masing juga melakukan hal yang sama. Betul.
Kalau program kerja di daerah, di kabupaten kota itu menjadi program kerja di FOJB juga gitu ya. Jadi secara serentak nanti FOJB menginformasikan ke kabupaten kota yang lain. Jadi program se-Jawa Barat itu sama. Jadi menyelaraskan antara pelajar di daerah dengan di Jawa Barat di provinsi seperti itu. Hebat. Mungkin nanti juga bisa berkolaborasi dengan Sabang Dinas. Program apa yang bisa dikerjakan? Sangat bisa sekali. Ya karena luar biasa nih. Kalau bicara 27 kabupaten kota tadi, kemudian apa namanya programnya tadi? IDGE sama fase yang roadshow itu kan. Roadshow kalau misalkan di daerah tentunya kan ruang lingkupnya Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur juga kan cukup luas nih dari Cianjur Selatan yang perjalanannya menempuh sekian jam begitu ya. Sekian jam. Ini cukup menyita waktu juga. Sangat menyita waktu. Ini gimana nih cara Kang Sahrul ataupun Teh Ica membagi waktu antara sekolah, karena pada prinsipnya teman-teman tugas utamanya adalah belajar. Membagi waktu antara organisasi atau misalkan belajar, ya, gimana itu cara membagi waktunya Kang Sahrul? Dari Sahrul pribadi, cara mengatur waktu pertama menanamkan mindset dulu. Bagaimana sesibuk apapun kita bisa mengatur waktu dan seefektif mungkin. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kita mampu mengatur waktu, memanage waktu dengan baik, yang kedua, Sahrul selalu membuat to-do list. Jadi setiap sebelum tidur itu bikin to-do list buat besok. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada listnya. Dari jam segini sampai jam segini mau gini ini. Jadi semuanya teratur dengan rapi. Kalaupun misal jadwal gitu ya. Kalaupun semisal nanti ada acara atau dadakan. Nah, bagaimana jadwal yang tertunda ini supaya tetap terrealisasi walaupun di waktu yang berbeda gitu. Dan biasanya kan kalau misalnya sekolah dengan organisasi nih banyak berbentrokan lah. Contohnya misal ini waktu belajar tapi ada event di mana harus datang gitu kan, ada surat dispensasi. Nah, bagaimana cara mengatur waktu? Sahrul selalu membuat waktu tersendiri gitu khusus untuk belajar, ini nggak boleh diganggu. Nah, cuma risikonya ya pasti waktu istirahat terkuras gitu. Kayak misalnya katakanlah kegiatan organisasi baru selesai jam 8 malam, bahkan jam 9 malam. Nah, dari jam 11 malam sampai jam 2 itu harus full buat ngerjain tugas, full buat belajar gitu. Widih, luar biasa. Dan itu kuncinya harus konsistensi. Luar biasa. Jadi kegiatan organisasi itu kalau sekolah kan Senin sampai dengan Sabtu ya? Jumat. Sabtu kan biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya kalau misalkan sekarang sudah masuk di FOJB atau di FOD ya, FOD di sekolah juga aktif dong. Jadi anak juga masuk sekolah dong. Betul. Bahkan sampai hari Minggu pun kadang suka ke sekolah. Jadi untuk kegiatan FOJB atau FOD itu di hari apa? Kalau misalkan melaksanakan program kegiatannya? Kalau itu situasional sih. Bagaimana kita sesekali kita fokuskan di sini, sesekali fokuskan di sini. Tapi ya Sahrul pribadi ya tadi kembali ke to-do list. Jam segini bagian ngurusnya gitu, bagian ngurus FOJB, jam segini bagian ngurus sekolah. Yang penting tidak mengganggu pelajaran. Nah, betul. Kalau Teh Ica sendiri gimana? Kalau Ica sendiri itu biasanya suka mengamalkan 4 rumus. Yang pertama rumus. itu kayak mendesak dan penting, terus penting tapi tidak mendesak, kemudian mendesak tapi tidak penting, yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Oke, yang pertama mendesak dan penting. Berarti itu harus dilaksanakan. Nah, itu betul. Kemudian yang kedua itu mendesak tapi tidak penting. Mendesak tidak penting. Ya, kemudian yang ketiga itu penting tapi tidak mendesak. Penting, tidak mendesak. Yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Berarti itu mah abaikan saja. Iya, betul. Dan biasanya kalau setiap pagi itu suka briefing dengan diri sendiri bahwa hari ini harus kayak gini. Jam segini harus ngerjain ini, jam segini harus ke sini, dan jam segini harus ke sana gitu. Terus udah beres tuh, udah mau tidur, itu biasanya suka ada evaluasi diri sendiri gitu. Oh, tadi ngelakuin ini, besok-besok jangan kayak gini gitu. Waduh. Itu ilmu nih buat kita ini. Jadi kalau misalkan teman-teman cara mengatur jadwal ada rumusnya 4M. Ya, betul. 4M ya? Ya. 4M.
Jadi mendesak penting, jadi tinggal membagi skala prioritas gitu ya. Betul. Skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang memang mendesak, itu kita harus segerakan. Gitu. Yang pasti dua-duanya tidak mengganggu pelajaran ya, tidak Betul. mengganggu waktunya belajar, tidak mengganggu waktunya sekolah, karena pada prinsipnya belajar itu ya tugasnya belajar. Ya, belajar, betul. Jadi ini adalah ilmu di luar Pelajaran yang menunjang untuk bekal nanti ke depannya, yang menunjang belajar, bukan jadi ini yang utama ya. Tapi memang perspektif atau stigma para pelajar itu, kalau misalnya yang anti organisasi gitu ya, pikirannya ngapain sih gitu kan, capek-capek ikut organisasi gitu kan, pulang malam ngerjain tugas juga banyak. Tapi ya perlu diketahui teman-teman semua bahwa itu tuh memang betul adanya, tetapi dari apa yang kita korbankan, feedback yang didapatkan pun lebih dari apa yang teman-teman biasa rasakan. Contoh, mungkin jujur ya, Syahrul pribadi merasa bangga gitu bisa diberikan kesempatan untuk podcast di sini. Apakah teman-teman yang bukan organisasi akan mempunyai kesempatan yang sama? Itu salah satu feedbacknya gitu kan. Betul. Jadi bicara feedback nih, selain di podcast ya, dampak terbesar dari ikutnya organisasi, dari aktif di organisasi, khususnya di OSIS. Buat Teh Ica dulu deh, Teh Ica gimana? Kalau feedback atau manfaatnya gitu ya, ikut organisasi ini tentunya banyak banget. Salah satunya tuh bisa relasi, kemudian juga intinya bisa menjadikan diri kita tuh lebih baik dari diri kita yang dahulu gitu, dari diri kita sebelumnya. Bahkan banyak sekali anak muda atau pelajar yang berpikir ngapain sih gituan gitu kan ya. Nah, tapi toh kita adalah anak muda gitu. Perlu digarisbawahi bahwa anak muda itu memang adalah aset berharga gitu untuk bangsa ini gitu kan. Tanpa anak muda bergerak, tanpa anak muda sekarang aktif, bangsa kita mau sama siapa diterusinnya gitu. Terus banyak juga orang yang bilang, "Cak, kamu perempuan gitu, ngapain gitu." Ya aku tuh adalah Kartini masa kini gitu kan. Ya gitu. Kalau misalnya aku cuman hanya diem aja gitu di tempat, ya siapa yang mau gerak? Meskipun aku perempuan, ya aku nggak akan jadi halangan buat maju dan berkembang gitu. Oke. Memang kalau melihat 2045 sekarang kan Indonesia digadang-gadang mempunyai bonus demografi. Iya, betul. Bonus demografi dengan rentang usia saat ini itu adalah usia milenial. Iya. Usia milenial itu kan adanya di angka pelajar SMA SMK saat ini. Jadi kalau misalkan ingin bonus demografi itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, ya harus aktif dari sekarang. Betul. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang ya ini. Salah satu contoh untuk untuk bisa menuju 2045 itu bonus demografi Indonesia Maju, Indonesia Mas. Ya, luar biasa. Kang Syahrul sendiri, dampak atau misalkan manfaat ikut organisasi FOJB. Gimana, Kang? Pertama yang dirasakan tuh mental menjadi kuat. Karena ya jujur kalau misalnya ngadain program yang skalanya kabupaten itu kan jadi tantangan tersendiri. Belum belibet dengan event di sekolah, belum lagi dengan tugas sekolah. Nah, bagaimana mental kita supaya tidak down meskipun banyak tekanan, banyak pressure, segala hal harus terrealisasi, segala hal harus dikerjakan dengan baik. Nah, itu. Jadi mental kita terbentuk. Yang kedua dari segi relasi. Alhamdulillah sejak masuk organisasi baik di tingkat sekolah, tingkat daerah, bahkan tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional pun ada gitu. Ya, baik dari tingkat pelajar ataupun di atasnya. Alhamdulillah itu. Yang ketiga dari segi intelektual, dari segi pengelolaan pikiran juga sangat berdampak. Seperti halnya ya kalau misal kita hanya berdiam diri di sekolah, kita hanya aktif di sekolah, meskipun dia ketua OSIS, tapi ya tetap skala pikirannya hanya di sekolah. Dia hanya akan menganggap bahwa OSIS di sekolah saya tidak gini. Ketika dia keluar dia kaget. Ketika culture-nya berbeda, dia
merasa diskriminasi. Nah, saya emang nggak kayak gini. Jadi dia merasa minder gitu. Tapi itu kan buat pribadi ya. Yeah. Itu manfaat yang luar biasa. Kalau misalkan untuk sekolah sendiri nih, sekolah asal ini dari MAN 1 Cianjur ya. Yeah. MAN 1 Cianjur, dampak organisasi di yang lebih tinggi nih di forum OSIS daerah ataupun di forum OSIS Jawa Barat. Sudah memberikan dampak apa kepada sekolah gitu? Ya, tentu pertama kita bisa meningkatkan indeks sekolah. Betul. Bagaimana orang melirik, bagaimana orang melihat bahwa anak MAN 1 Cianjur bisa aktif itu dengan skala yang sangat besar. Ini karena luar biasa loh Wargi Cadistik 6. Jadi koordinator daerah Jawa Barat itu dari MAN 1 Cianjur. Kemudian ketua umumnya yang dari daerah Kabupaten Cianjur juga dari MAN Cianjur. Terus gimana Kang? Nah, selain meningkatkan indeks sekolah, kita juga alhamdulillah bisa membagikan ilmu-ilmu dari FOJB, dari FOD ke teman-teman di sekolah yang nggak aktif di sini. Jadi kalau misalnya ada pelatihan, kayak misalkan ada setiap tahun tuh ada upgrading kelas koordinator daerah se-Jawa Barat di Bandung biasanya. Nah, biasanya kan 2 hari. Nah, di sana kita pelatihan kayak training gitu. Nah, Syahrul dulu waktu masih jadi ketua OSIS, ketika pulang dari upgrading kelas, Syahrul sampaikan ke teman-teman di sekolah. Oke, jadi diseminasikan, gitu ya, disampaikan kembali kan. Dari segi eventual pun kita menerapkan gitu. Oh, ternyata di FOJB seperti ini. Kalau misal kiranya bisa diterapkan di sekolah juga, kenapa enggak gitu sih. Oke, luar biasa. Ini memang calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Teica, kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11. Kelas 11. Berarti kalau gabung OSISnya dari kelas 10? Enggak, baru. Oh, baru. Sedangkan kalau masa jabatan OSISnya di FOD itu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi tahun depan sudah regenerasi lagi, ya, punya betul. adik lagi, pembimbing lagi gitu ya. Kalau Kang Syahrul sendiri kan sekarang sudah kelas 3 ya? Iya. Kelas 12. Iya. Itu dari kelas 11 juga sama? Kalau Syahrul dari kelas 10 sih. Oh, kelas 10. Ya. Waktu kelas 10 Syahrul karena waktu itu belum ada FOD ya. Belum melebur maksudnya. Jadi belum antara FOD sama FOJB itu belum bersatu gitu. Jadi Syahrul statusnya sebagai Wakorda. Kalau sekarang dari kelas 11 sampai sekarang jadi Korda gitu. Ya, koordinator daerah. Mantap, luar biasa. Ini buat teman-teman aja ya, buat teman-teman atau wargi Cadistik, perlu saya informasikan ya, Kang Syahrul nggak apa-apa ya. Jadi Kang Syahrul ini kelas 12 di MAN 1 Cianjur. Dan sekarang beliau sudah diterima di salah satu universitas negeri, di Institut Pertanian Bogor. Itu luar biasa. Salah satunya kenapa ya? Kenapa Kang Syahrul keterima itu adalah salah satunya karena aktif di organisasi OSIS. Betul. Melalui jalur ketua OSIS. Nah, dan ditunjang dengan sertifikat dari FOJB. Biasa. Jadi tidak hanya sekedar main-main. Jadi memang di OSIS, di organisasi itu juga bisa menjadi peluang untuk kedepannya. Jadi memberikan peluang kita lebih luas ke depannya, termasuk salah satunya adalah masuk di universitas gitu ya. Luar biasa. Beasiswa juga. Iya. Beasiswa tuh. Susah loh. Susah. Nih terakhir nih Kang. Tadi kita sudah bicara motivasi OSIS itu seperti apa. Bagi teman-teman Cadistik 6, terutama pelajar-pelajar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, nggak apa-apa ya kita bicara di Kabupaten Bandung Barat juga sama. Cara masuk OSIS itu sebetulnya kayak gimana sih Kang? Masuk OSIS di sekolah, terus masuk daerah, kemudian ke FOJB itu kayak gimana? Boleh deh Kang Teh Ica dulu nih terangin. Oke, untuk masuk di FOD ya, Forum OSIS Kabupaten Cianjur, itu pertama ikutan seleksi dulu administrasi, setelah itu mengikuti wawancara dan memilih jabatan yang ingin dipilih gitu. Sebenarnya tidak ada ambisi untuk menjadi ketua gitu ya. Cuman kebetulan aja gitu, dan memang menantang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman gitu. Seberapa berani sih diri ini gitu untuk keluar dari zona nyaman. Dan segala wawancara diikutin, kemudian pengumuman udah dapat kayak gitu. Oh, jadi memang ada proses seleksi ya? Ada. Oh, ada proses seleksi dulu. Itu biasanya kapan proses seleksinya? Maksudnya?
proses seleksinya untuk masuk ke forum OSIS? Oh, kalau menurut Syahrul gini sih maksudnya. Jadi kan sebelum adanya proses tadi ada seleksi berkas, ada dulu open recruitment anggota. Nah, kita biasanya di bulan apa? Biasanya di bulan September harusnya. Cuman karena kemarin ya pandemi, jadi kita baru buka di Desember gitu kan. Nah, itu. Jadi selama 1 bulan kita enggak sebulan sih. Sebulan tuh regenerasi gitu maksudnya. Nah, paling seminggu atau maksimal 2 minggu kita buka pendaftaran, buka registrasi buat anggota. Nah, nanti terhimpun sekitar berapa ratus orang. Nah, nanti dari sana kita buka open recruitment untuk pengurus. Nah, jadi pengurus itu diambil dari anggota yang mendaftar. Oke. Nah, dari pengurus nanti baru deh ada tahapan-tahapan tertentu untuk menjadi pengurus terpilih gitu. Nah, tadi disampaikan ada seleksi berkas, itu pun disesuaikan dengan jabatan yang mereka pilih. Melalui musyawarah mungkin ya tentunya ya. Gitu. Seleksi kemudian musyawarah mufakat ditentukanlah. Pengurusnya A, B, C sebagainya. Dan ketua umumnya adalah Teh Ica. Kalau untuk FOJB sendiri Kang Syahrul, untuk ikut ke FOJB itu seperti apa? Itu pun kurang lebih sama yang disampaikan. Jadi ada open recruitment anggota dulu, kemudian ya nanti ada open recruitment pengurus. Setelah itu nanti ada pengumuman, ada seleksi berkas dan administrasi, kemudian wawancara. Nah, tetapi untuk wawancara itu biasanya khusus untuk calon ketua umum dan wakil ketua umum itu tuh wawancaranya langsung di Bandung gitu. Biasanya di Dinas Pendidikan gitu. Oh, dari Dinas Pendidikan langsung ya. Ya. Biasanya banyak itu. Alhamdulillah. Yang kemarin daftar jadi calon ketua umum FOD aja 18 orang. 18 orang. Dan terpilih 1. Nggak jadi ketua semuanya. Iya, kalau FOJB banyak dari setiap daerah biasanya ada gitu. Oke. Cuman untuk forum OSIS Kabupaten Cianjur ini cuman untuk kelas 10 dan kelas 11 gitu, nggak bisa kelas 12. Betul. Oh, iya. Kalau FOJB boleh kelas 12 ikut. Cuman kalau untuk FOD khusus Cianjur gitu, karena kebijakannya berbeda. Khusus Cianjur ngambil kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Jadi kelas 10-11 ikutnya di daerah. Kalau misalkan mau lanjut bisa gabung di FOJB. Nah, iya. Tapi boleh, kalaupun masih kelas 10 udah langsung FOJB juga boleh. Ya. Oke. Kalau setelah lulus bisa masih gabung? Bisa. Oh, gabung. Bisa. Masih jadi gabung, nanti biasanya ada fasilitator. Jadi FOJB itu secara struktural ada dewan pendiri, dewan pembimbing, fasilitator, baru pengurus. Gitu. Jadi nantinya kalau misalkan sudah lulus SMA atau SMK, jadinya fasilitator. Itu ya kalau misal memang dipilih sama dewan pembimbing dan dewan pendiri seperti itu. Fasilitator untuk membimbing mungkin. Nah, jadi fasilitator tuh dibagi rata lagi di setiap daerah. Oh. Si A bagian ngebimbing ini, si B bagian ngebimbing ini gitu. Jadi nanti kalau udah kuliah lanjut di BEM. Di himpunan Insya Allah. Jangan berhenti di sini. Tetap harus terus menggali lagi, ikut organisasi lain lagi, kan begitu. Oke, terima kasih Kang Syahrul, Teh Ica, kita berbincang yang luar biasa hari ini. Pelajar-pelajar hebat yang berprestasi, yang mudah-mudahan juga menginspirasi. Amin. Tapi sebelum kita akhiri, biasanya di podcast Distrik 6 ada kuis nih. Apa tuh? Ada kuisnya kuis jawab cepat ya. Oke. Tahu nggak ya? Misalkan meja kursi, pilih mana? Meja. Nah gitu. Tapi cepat ya. Oke. Saya ada 5 pertanyaan. Aduh. Jawabnya bareng nanti. Saya hitung 1, 2, 3 langsung jawab. Oke. Semuanya tentang OSIS kok. Udah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama ya. OSIS MPK. OSIS. Aduh, langsung. Nggak perlu dihitung ya? Nggak. Langsung ya? Jawabnya harus sama. Pemimpin dipimpin. Pemimpin. Konsisten, inkonsisten. Konsisten. Kritis, pragmatis. Kritis. Menjadi aktivis terkenal, kuliah selesai. Aktivis terkenal. Aktivis terkenal. Kuliah. Aktivis terkenal, kuliah selesai.
Dua-duanya sih. Ini nggak bisa dipilih. Benar-benar. Kuliah optimism karena kuliah juga selesai. Ya, harus gitu. Lanjut lagi kuliah nanti ya. Kalau Insya misalnya Allah. S1-nya selesai, S2, S3. Amin. Kemudian ya pokoknya ini adalah cikal bakal Indonesia emas Iya. di 2024. Amin. 2045. 2045. Apa? 2045 wah lu puasa. Iya, betul. Oke, Kang Sarul, Teh Ica, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement untuk FOJB Jawa Barat ataupun dari FOD, mungkin dari Teh Ica dulu, mangga. Oke. Untuk teman-teman semua yang sedang menonton tayangan ini gitu ya, jangan takut untuk berkembang, jangan takut untuk maju, apalagi kita perempuan, karena perempuan itu bukan seperti yang dikatakan nenek moyang kita itu perempuan, kita itu Kartini masa kini. Jadi nggak ada salahnya perempuan untuk maju, nggak ada salahnya perempuan untuk berkembang. Widih, Oke. keren. Seperti itu. Kang Sarul mungkin. Oke, dari Syahrul pribadi untuk teman-teman Wargica Distrik 6, teman-teman manfaatkanlah masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sekadar sekolah pulang, tapi aktiflah di organisasi, karena segala hal yang kita korbankan di organisasi akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan dari organisasi yang kita tempati. Dan untuk teman-teman, kami tunggu di Forum OSIS Jawa Barat di generasi ke-10, teman-teman yang akan menentukan bagaimana FOJB 1 dekade, dan itu menjadi salah satu upaya dari Forum OSIS Jawa Barat untuk sinergi pemimpin muda Jawa Barat Indonesia Emas 2045. Aduh, hebat. Oke, Wargi Cadistik 6, kita sudah di penghujung acara, diskusi yang luar biasa, ngobrol santai dengan para pelajar hebat, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat para pelajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Jangan lupa saksikan terus podcast Cadistik 6, media informasi dan edukasi. Oke, Kang Sarul, hatur nuhun, Teh Ica, luar biasa. Aduh.